Bab 716 bertemu penjaga kematian sekali lagi. Salam, bajak laut Kaisar. Bajak laut semua membungkuk. Raja Bulan Dingin telah keluar dari warisan Kaisar Bajak Laut, dan langit dipenuhi dengan cahaya bulan perak yang beku, seolah-olah mereka telah memasuki ruang angkasa. Cahaya bulan memenuhi seluruh area, dan para perompak merasa seolah-olah tubuh mereka dipotong oleh pisau tajam. Inten dingin pergi ke jiwa mereka. Jika perlu, satu pemikiran tentang miliknya dapat mengiris apapun menjadi 10.000 keping. Begitu cepat, ketakutan di mata Raja Hiu Raksasa digantikan oleh rasa hormat. Tepatnya dikatakan, Raja Bulan Dingin sekarang menjadi Kaisar Bulan Dingin. Puncak Void Dewa Realem, jiwanya telah mencapai maksimum, dan dia memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan surga dan bumi. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng melihat perubahan di Kaisar Bulan Dingin. Domain spasialnya telah menjadi satu dengan surga dan bumi di dekatnya. Tidak ada cacat di dalamnya. Selain itu, mahkota misterius yang dikenakannya juga menarik perhatian Zhao Feng. Mahkota misterius ini entah bagaimana terhubung ke 18 puncak dan gunung tengah. Tidak hanya Raja Bulan Dingin yang menjadi kaisar, mahkota misterius itu juga memberinya semacam perlindungan. Salam, bajak laut Kaisar. Semua Raja Bajak Laut maju dan memberikan rasa hormat dan kesetiaan mereka. Mahkota misterius yang dimilikinya bisa memanggil token Bajak Laut Raja. Kaisar Bulan Dingin, selamat. Kamu sekarang adalah penguasa tertinggi dari Tanah Suci Bajak Laut. Raja Hiu Raksasa itu tersenyum dan membungkuk. Meskipun dia berada di tingkat Raja tingkat puncak, dia harus tunduk pada Kaisar Bulan Dingin. Kaisar Bajak Laut bisa memanggil Raja Bajak Laut lainnya, dan mereka memerintah Tanah Suci Bajak Laut. Ini adalah hukum Tanah Suci Bajak Laut. Kekuatan dan status Kaisar Bulan Dingin telah mencapai puncaknya. Zhao Feng, ini semua berkat kamu. Kaisar Bulan Dingin mengungkapkan senyum langka dan rasa terima kasih. Sua, hanya dalam satu langkah, dia tiba di sebelah Zhao Feng. Seolah-olah dia muncul dari udara tipis. Zhao Feng terkejut. Bahkan Kaisar tidak memiliki kemampuan untuk bergerak beberapa ribu mil dalam satu langkah. Aku telah menjadi Kaisar Bajak Laut yang baru, dan aku dilindungi dan diperkuat oleh Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Ini terbatas 10 tahun, dan selama jangka waktu itu, aku tidak bisa meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut 18 sudut, Kaisar Bulan Dingin menjelaskan. Meskipun orang-orang yang memperoleh warisan Kaisar Bajak Laut mampu menjadi kaisar dengan cepat, tidak semua Kaisar Bajak Laut mampu menjadi kaisar sejati dengan begitu cepat. Itu karena Kaisar Bulan Dingin adalah raja tingkat puncak sebelumnya dan sudah hampir menjadi kaisar sehingga dia dapat menerobos dengan begitu cepat. Mereka yang menjadi Kaisar Bajak Laut akan dilindungi oleh Tanah Suci Kaisar Bajak Laut. Perlindungan mahkota Kaisar Bajak Laut memungkinkan Kaisar Bulan Dingin untuk tetap tidak takut pada kaisar manapun selama 10 tahun ke depan. Tepat pada saat ini, Weng gelombang-gelombang, kekuatan hisap yang tak terlihat muncul dari laut, dan mereka tidak dapat menahan kekuatan ini. Tanah suci warisan Bajak Laut Kaisar akan ditutup, Kaisar Bulan Dingin memberi perintah dan memimpin Bajak Laut untuk pergi. Zhao Feng menyingkirkan kapal hantu dan duduk di kapal Kaisar Bulan Dingin saat mereka berlayar melalui pusaran air raksasa. Di dunia luar, di pusat 18 Corners Canyon, ledakan, kapal-kapal terus-menerus mulai muncul dari pusat pusaran air, bersama dengan aura banyak raja dan kaisar. Kekuatan Raja Bajak Laut telah meningkat secara dramatis setelah perjalanan mereka, dan Zhao Feng merasa bahwa hubungan antara kapal hantu dan Tanah Suci Bajak Laut telah terputus. Saat ini, dia tidak lagi dibatasi, dan dia bisa pergi dengan kapal hantu di mana saja. Beberapa ribu mil jauhnya di kedalaman samudera tanpa batas. Melaporkan ke Dewa Roh Kematian, Bajak Laut telah keluar. Seorang penjaga kematian setengah berlutut di geladak. Apakah Zhao Feng keluar? Wajah Wen Luoan dipenuhi dengan ketidaksabaran. Sua, penjaga maut lain muncul pada saat ini. Melaporkan, kabar buruk. Kaisar Bajak Laut yang baru sekarang telah menjadi Kaisar Realem Void God, kata pengawal maut ini. Void God Realem Emperor, ekspresi Dewa Yin Yang dan Dewa Roh Kematian lainnya berubah secara dramatis. Aliansi Bajak Laut sudah memiliki banyak raja, dan sekarang ada seorang kaisar. Itu tidak baik. Kaisar Bajak Laut yang baru akan dilindungi oleh Tanah Suci Bajak Laut dan akan sangat sulit dikalahkan, kata wanita berjubah hitam. Dia memiliki ekspresi pucat dan dikelilingi oleh api berwarna putih yang aneh. Seluruh kulitnya pucat pasi, seolah-olah dia hantu.
Dia juga seorang dewa roh kematian. Dewa roh kematian lainnya adalah seorang pria yang diselimuti kegelapan yang tampaknya tidak memiliki masa. Sepasang mata hijau gelapnya tampak melayang di udara. Raja penyihir, Raja jiwa kegelapan, beritahu bawahanmu untuk menyembunyikan aura token kematian mereka, dan beritahu penjaga kematian untuk menyebar, perintah Yin Yang Lord. Seorang kaisar telah muncul. Keengganan muncul di wajah Wen Luoan. Saat ini, alih-alih mengejar Zhao Feng, mereka perlu bersembunyi darinya. Yang perlu kita lakukan adalah mengawasi Zhao Feng. Tuan sedang beristirahat dan akan tiba beberapa hari kemudian. Segalanya akan berakhir kalau begitu, suara Yin Yang Lord serak dan bergema di udara. Dari 4 tuan roh kematian, Dewa Yin Yang adalah raja tingkat puncak, dan dia yang terkuat di antara mereka. Aku akan membalas dendam. Black Hell Lord telah mati untukku sekali dan masih belum pulih. Wen Luoan mengepalkan tinjunya bersamaan saat niat membunuh memenuhi matanya. Ketika mereka memasuki Demigod Forgotten Garden, Wen Luoan telah mengambil Dewa Roh Kematian dengan menggunakan metode rahasia, tetapi hukum dari Demigod Forgotten Garden sangat kuat, dan kekuatan luar tidak bisa digunakan. Pada akhirnya, ketika dia menghancurkan dirinya sendiri, Black Hell Lord menerima pukulan ledakan langsung dan dihancurkan. Pada saat itu, kultivasi Wen Luoan bahkan turun, dan meskipun Tuan Neraka Hitam masih memiliki sisa jiwanya, dia masih belum pulih. Karena itu, hanya 3 Dewa Roh Kematian yang datang. Luoan, tunggu sebentar lagi. Ketika Zhao Feng meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut atau Kaisar tiba, semuanya akan berakhir, kata Raja Penyihir Putih Pucat. Di pusat 18 Corners Canyon, Zhao Feng, Anda benar-benar tidak akan datang ke perjamuan saya. Aku masih berutang budi padamu, Kaisar Bulan Dingin tersenyum dan berkata. Hanya ketika matanya mendarat di Zhao Feng, sikap dinginnya digantikan oleh senyum tipis. Seolah-olah dia sedang melihat adik laki-laki. Untuk Kaisar Bajak Laut yang paling terhormat, bawahan ini masih memiliki masalah yang mendesak dan tidak bisa tinggal. Saya harap Yang Mulia mungkin mengerti, Zhao Feng setengah bercanda. Meskipun kata-katanya sopan, nadanya tidak. Setelah pertempuran hidup dan mati, mereka berteman. Baik, aku tidak akan memaksamu, tetapi jika kamu memiliki masalah, kamu bisa datang menemukan aku. Aku seharusnya tidak meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut 18 pojok dalam 20 tahun ke depan, Kaisar Bulan Dingin kecewa. Biasanya, ketika Kaisar Bajak Laut menjadi Void God Realm Emperors, mereka tidak ingin menjadi Kaisar Bajak Laut selama sisa hidup mereka. Tujuan Kaisar adalah puncak dari dao besar, kebenaran di balik keabadian. Alam ilahi surgawi adalah target mereka, dan imbalan dari menjadi bajak laut akan menjadi semakin kurang menarik bagi seorang kaisar. Tentu saja, karena aturan dari Pirate Crown, Kaisar Bulan Dingin masih perlu tinggal di sini selama setidaknya 10 tahun, dan karena dia menyukai tempat ini, dia akan tinggal 10 atau 20 tahun lagi sebelum pergi dan mencoba untuk menghancurkan sampai ke alam yang lebih tinggi. Selamat tinggal, Zhao Feng tidak tinggal lagi. Suara mendesing. Kapal hantu itu terbang di udara dan menghilang dari pandangan para raja bajak laut. Zhao Feng ini benar-benar misterius. Dari awal sampai akhir, dia tampaknya tidak tertarik menjadi raja bajak laut atau bahkan kaisar bajak laut. Lelaki berambut emas dan lelaki berjanggut panjang memandang ke arah kapal hantu. Apakah sepertinya aku bisa melihatnya? Anak berkulit keemasan dan kucing itu juga misterius, gumam Kaisar Bulan Dingin. Kedatangan Zhao Feng bukan hanya berarti mereka bertarung bersama. Dari tingkat tertentu, dia telah mengubah nasibnya. Setelah menjadi Void God Realm Emperor dan Kaisar Bajak Laut yang baru, hidupnya akan sangat berbeda dari sekarang. Sehari kemudian, kapal hantu itu terbang di udara dan mencapai tepi Tanah Suci Bajak Laut 18 Corners Canyon. Tuan, arai terkutuk hantu yang baru telah berhasil dibangun, pemimpin divisi tulang melaporkan. Di dalam kabin kapten, Zhao Feng duduk, tetapi ekspresinya serius dan alisnya terkunci bersama. Kun-kun kecil, bisakah kau merasakannya? Zhao Feng tiba-tiba berbicara. Memang, seseorang tampaknya memata-matai kita. Saya awalnya mengira itu adalah bajak laut, tapi kami sudah akan meninggalkan Tanah Suci Bajak Laut, anak demigod menganggukkan kepalanya. Miao miao, kucing kecil pencuri itu juga muncul dan melemparkan beberapa koin perunggu ke udara. Anak yang demigod melirik kucing kecil pencuri itu. Di kota bawah laut, mereka menyebut kucing pencuri kecil sebagai Heaven's Legacy Cat,
tetapi tidak ada ras seperti itu dalam 10.000 ras kuno atau keturunan mereka. Ras legenda surga dibagi menjadi fraksi menentang surga dan fraksi Sage. Mungkinkah keterampilan ramalan kucing ini terkait dengan fraksi Sage? Kata anak kecil demigod dengan nada rendah. Pada saat ini, Zhao Feng mencibir dan menghilang dari kapal hantu. Sua, Zhao Feng berdiri di geladak saat tatapannya mendarat di kedalaman laut ribuan mil jauhnya. Segera, sial, aku sudah ditemukan. Bayangan gelap melintasi lautan. Suara mendesing. Melihat jejaknya telah terungkap, pengawal kematian berubah menjadi seberkas cahaya gelap dan terbang melalui lautan yang tak terbatas. Dengan kecepatan tercepatku, aku sebanding dengan raja. Ada harapan bagi saya untuk bertahan hidup sampai bala bantuan tiba. Pengawal maut ini berada di peringkat 10 besar dari 36 pengawal maut. Dia mengirim pesan dengan token of death-nya ketika dia terbang. Dia menghela napas setelah terbang 10.000 mil sekaligus. Aku akhirnya berhasil melarikan diri. Rupanya, targetnya telah membunuh raja tingkat domain sebelumnya, dan dia bahkan melukai seorang kaisar dalam penyergapan. Penjaga kematian menghela nafas dan bergumam, tetapi tepat pada saat ini, seorang pemuda dengan sayap dan ekspresi mengejek muncul dari kabut di depannya. Bagaimana mungkin kamu? Ekspresi penjaga maut berubah secara dramatis. Kecepatan macam apa yang dimiliki target of death ini? Sepertinya dia sudah lama menunggu di depan. Bab 717 Arai Neraka Kematian. Zhao Feng menatap penjaga kematian dengan ejekan di wajahnya. Kaisar Maut memiliki total 4 dewa roh kematian dan 36 pengawal maut. Jika ini 2 atau 3 tahun yang lalu, itu akan menjadi mimpi buruk bagi Zhao Feng. Saat itu, bahkan pengawal maut berperingkat rendah merepotkan Zhao Feng. Dia bahkan tidak bisa melarikan diri dari pengawal maut yang sangat kecil, tetapi sekarang, mata pengawal maut ini dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan ketika informasi mengenai targetnya muncul di pikirannya. Tak satu pun dari 36 pengawal kematian akan menjadi lawannya. Kecepatan yang dia tampilkan membuat penjaga kematian ini tidak berdaya. Tidak ada bala bantuan di dekat sini. Saya tidak akan bisa bertahan hidup, penjaga maut sangat berpengalaman dan tidak kehilangan ketenangannya. Bayangan sayap iblis kelelawar. Pengawal kematian menggertakkan giginya saat dia mulai membakar yuan sejati dan berubah menjadi kelelawar berapi yang lebarnya puluhan meter. Aura kelelawar itu kacau, dan itu memekik energi mental yang dapat mengisi ke dalam jiwa. Selain itu, kecepatan kelelawar sangat cepat, bahkan para raja normal pun tidak akan bisa mengelak. Zhao Feng tertawa dingin dan mengulurkan tangan. Ledakan, A Magnificent Power muncul di udara dan menyelimuti kelelawar, langsung mengurangi kecepatannya. Ini adalah perbedaan antara mereka yang memiliki King Intent dan mereka yang tidak. Cakar kirmizi besar turun dari langit dan meraih kelelawar. Aku bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali, jantung pengawal kematian bergetar. Dia merasa seolah-olah kesadaran dan tubuhnya terkunci di udara. Dia menyadari bahwa bukan hanya keberuntungan bahwa Zhao Feng bisa membunuh raja tingkat domain. Jika aku tidak bisa bertahan hidup, maka kegilaan yang lahir dari keputusasaan muncul di mata pengawal maut ketika jiwanya dan yuan sejati mulai menggembung, seperti udara yang memompa ke balon. Hehe, kamu ingin menghancurkan diri sendiri. Zhao Feng tersenyum samar ketika mata kirinya berkilau. Detik berikutnya, lonjakan kuat Ai Inten benar-benar membekukan tubuh pengawal maut di udara. Penjaga kematian telah kehilangan semua kendali atas tubuhnya, dan dia bahkan tidak bisa berpikir. Dia belum pernah melihat seseorang dengan inten mata kuat seperti itu selain dari Kaisar Maut. Pencarian jiwa. Gelombang jahat kekuatan jiwa datang dari mata kiri Zhao Feng dan menyerbu ke jiwa penjaga kematian. Dengan penguasaan Zhao Feng saat ini atas Dao of the Soul, mencari jiwa itu mudah baginya. Pada kenyataannya, seseorang dapat menggunakan beberapa teknik energi mental atau teknik jiwa bahkan jika mereka tidak memiliki garis keturunan mata. Hanya saja kekuatan skill akan menjadi lebih kuat jika ada garis mata-mata, sementara kecepatan pelepasan dan penggunaan energi akan berkurang. 1 atau 2 napas kemudian, Zhao Feng melambaikan tangannya, dan gelombang Scarlet Destruction Wind Lightning mengubah tubuh penjaga kematian menjadi abu. Jiwa dan tubuh fisik penjaga kematian sama-sama hancur, tidak seperti terakhir kali di mana Zhao Feng berhasil mengalahkan penjaga maut, tetapi ia dilindungi oleh token kematian dan tidak benar-benar dibunuh. Jadi begitulah, Zhao Feng berhasil mendapatkan beberapa informasi dari pencarian jiwa,
termasuk bagaimana mereka melacaknya. Sebagai Zhao Feng telah melemahkan maksud kematian ke tingkat yang sangat rendah dan dia telah melatih teknik 10.000 pemikiran ilahi, yang menutup aura jiwanya, pengawal kematian dan dewa roh kematian merasa sulit untuk merasakannya. Ini terutama benar setelah dia menyerap petir kesusahan dewa dan melemahkan niat kematian di jiwanya lebih jauh. Kecuali mereka sangat dekat, tidak. Mungkin mereka bisa merasakan Zhao Feng. Satu-satunya alasan mereka dapat menemukan Zhao Feng kali ini adalah karena Kaisar Mu Yun. Spesies Zhao Feng telah meninggalkan aura Ditinten di tubuh Mu Yun, dan Dewa Yin yang menyadari hal ini. Kaisar Maut mengambil jiwa Kaisar Mu Yun dari beberapa zona pulau jauh dengan menggunakan Gaze of Death. Zhao Feng tertegun. Menggunakan teknik terlarang seperti itu dari beberapa zona pulau jauh akan menghabiskan puluhan bahkan ratusan kali lebih banyak energi. Selain itu, targetnya adalah jiwa seorang kaisar. Untungnya, kekuatan jiwa Kaisar Maut masih belum pulih. Zhao Feng merasa sedikit beruntung. Jika Kaisar Mu Yun hanya bajak laut normal, Kaisar Maut tidak perlu membayar banyak harga bahkan jika dia menggunakan Gaze of Death dari beberapa zona pulau, dan dia bahkan mungkin bisa datang tepat setelah itu. Tentu saja, bajak laut normal tidak akan meminta Zhao Feng untuk menggunakan Void Space Eye Slash. Bo mengunci langit. Zhao Feng membuka mata spiritual Tuhannya dan memindai sekitar lautan sambil memegang busur. Weng gelombang-gelombang. Ukiran misterius muncul di busur perak gelap, dan mereka tampak hidup. Zhao Feng menarik kembali tali busur saat rambut ungu berhembus angin. Suara mendesing. Sebuah panah emas yang mencolok melintas di langit. Pada saat itu, ruang itu sendiri sepertinya ditembus. Pada saat yang sama, tubuh pengawal maut membeku, dan dia berteriak. Aura menusuk yang tampaknya mampu menembus apapun telah mengunci jiwanya, dan bahkan ruang di dekatnya menjadi berat. Bam! Sebuah panah emas tampaknya muncul entah dari mana dan melesat menembus tubuhnya. Arg! Penjaga maut ini menjerit ketika tubuhnya berubah menjadi abu di depan panah emas dan Scarlet Destruction Wind Lightning. Kematian dua pengawal kematian berturut-turut jelas mengangkat perhatian pengawal kematian lainnya dan ketiga tuan roh kematian. Di atas kapal kematian, dia menemukan jejak kita, suara Yin Yang Lord serius. Menurut rencana mereka seharusnya mengawasi Zhao Feng dan menunggu kedatangan Kaisar Maut. Hanya dengan itu akan benar-benar aman dan sempurna, tetapi Zhao Feng menemukan mereka lebih cepat dari yang diharapkan. Semua penjaga kematian, dengarkan. Pergi dan serang target of death. Sebuah suara menggema terdengar melalui token of death dan menyebar melintasi lautan tanpa batas. Hanya beberapa napas kemudian, serang. Dua dewa roh kematian lainnya dan pengawal maut menerima berita itu. Ledakan, ledakan. Dua gelombang King Inten muncul di udara, dan kecepatan kapal hantu mulai menurun secara dramatis karena tekanan, seolah-olah itu di lumpur. Pada saat yang sama, sosok-sosok pengawal maut satu demi satu terbang dan mengelilingi kapal hantu. Kecepatan dari pengawal kematian tingkat lebih tinggi dekat dengan Kings, dan tiga dewa roh kematian juga mendekat. Ekspresi Zhao Feng sedikit berubah, dan dia segera berbicara dengan nada berbisik, Kun Kun Yun kecil, kucing pencuri kecil, pemimpin divisi tulang. Jika dia sendirian, Zhao Feng pasti akan lari. Tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak cukup sombong untuk menantang tiga tuan roh kematian pada saat yang sama, belum lagi penambahan Wen Luoan, yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan seorang raja, serta sekelompok setengah langkah pengawal kematian raja. Namun, hari ini berbeda dari masa lalu. Zhao Feng tidak lagi sendirian, dia memiliki budak dan hewan peliharaan yang kuat. Pemimpin divisi tengkorak, atur arai. Penjaga kematian juga memiliki susunan, perintah Zhao Feng. Segera setelah dia selesai berbicara, gelombang-gelombang. Asap tebal menutupi segalanya dalam jarak 10 mil, dan banyak pasangan mata merah dan mengerikan muncul. Perbedaan antara ini dan susunan masa lalu adalah bahwa ada juga rantai. Petir merah gelap yang setengah transparan dan gelap. The Ghost Corsairs Array telah diperkuat di Heaven's Legacy City. Kucing pencuri kecil, sebelum dia selesai memberikan perintah, kucing pencuri kecil itu sudah muncul di bahunya. Miao miao, garis abu-abu perak samar menghilang dengan flash. Zhao Feng tahu bahwa kucing kecil pencuri itu punya rencana sendiri dan bersembunyi untuk bersiap. Pada saat ini, tiga dewa roh kematian memimpin lebih dari 20 pengawal kematian dan mendekat. Semua makhluk dalam beberapa ribu mil menjadi sunyi senyap.
Zhao Feng dan kapal hantu itu dikepung. Tiga Dewa Roh Kematian dan Wen Luoan memblokir Zhao Feng di setiap arah. Di belakang mereka masing-masing setidaknya ada 4 atau 5 penjaga kematian. Kekeke, meskipun Raja Neraka Hitam tidak ada di sini, itu sudah cukup untuk menggunakan arai neraka maut kematian. Tuan Roh Kegelapan tidak bisa tidak menjilat bibirnya. Segera setelah dia selesai berbicara, bendera arai berwarna darah muncul di tangan 4. Keempat bendera ini semuanya terbakar dengan nyala abu-abu, dan suara hantu melengking muncul. Itu sudah cukup untuk membuat rambut semua orang berdiri. Gelombang. Pada saat itu, keempat bendera melebar hingga beberapa ratus meter, seolah-olah mereka adalah 4 tiang besar. Weng gelombang-gelombang. Sebuah kabut merah gelap memenuhi area itu dalam beberapa lusin mil, dan penghalang menyala bisa terlihat di perbatasan. Zhao Feng dan kapal hantu sekarang berada di dimensi neraka. Arai neraka kematian roh lebih dalam daripada korban kutukan hantu dalam beberapa hal, dan itu bisa membentuk domain spasial. Domain neraka roh kematian telah terbentuk. Bocah itu tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika dia menumbuhkan sayap. Raja penyihir dikelilingi oleh nyala api putih yang aneh, seolah-olah dia adalah raja hantu. Dewa Yin Yang, Wen Luoan, dan teman-teman semuanya mengungkapkan ekspresi bahagia. Arai neraka maut kematian diciptakan oleh Kaisar Maut sendiri, dan dibutuhkan 4 tuan roh maut yang dapat melindungi keempat inti. Selain itu, ada beberapa pengawal maut di setiap sisi yang mendukung mereka. Kekuatan susunan ini pada puncaknya bahkan dapat menantang Kaisar, dan meskipun Wen Luoan menggantikan Dewa Roh Kematian dan mereka tidak memiliki 36 penjaga kematian lengkap di sini, kekuatan susunan ini masih 70% dari jumlah pasukannya. Kekuatan penuh. Buka arai pembunuhan, seru Yin Yang Lord. 3 Dewa Roh Kematian dan Wen Luoan semuanya menggunakan teknik khusus dan mendorong telapak tangan mereka ke arah bendera raksasa. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ribuan dan ribuan balok berwarna darah mulai menembaki dimensi neraka. Masing-masing balok berwarna darah ini dapat menembus setengah langkah raja dan melahap esensi mereka. Ada ribuan demi ribuan dari mereka yang menembus dimensi. Bahkan Kings akan ditembak penuh lubang dan berubah menjadi genangan air. Semuanya dibatasi dalam dimensi neraka. Penghalang di sekitar perbatasan ditutupi oleh api abu-abu yang bahkan bisa membakar jiwa. Bab 718 Arai Neraka vs. Arai Mayat Hantu. Jadi, ini adalah arai neraka maut kematian. Kulit kepala Zhao Feng dan anak demigod geli ketika mereka melihat ribuan demi ribuan balok berwarna darah. Yang lebih penting adalah bahwa mereka berada di dimensi neraka, dan bahkan jiwa mereka tidak dapat melarikan diri. Ledakan, ledakan, ledakan. Asap dari Ghost Course Arai tertusuk banyak lubang oleh sinar berwarna darah, yang bahkan melukai beberapa mayat hantu yang terkutuk. Jika itu hanya lusinan atau ratusan balok, itu tidak akan bisa mengancam arai yang terkutuk hantu. Kekuatan sinar berwarna darah akan berkurang saat melewati kabut. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Puluhan ribu balok melesat ke depan, dan bahkan raja normal pun tidak akan bisa bertahan dalam dimensi neraka selama lebih dari beberapa napas, dan mereka tidak bisa melarikan diri karena jiwa Yuan mereka tidak akan bisa keluar dari penghalang menyala abu-abu. Ketika Ghost Course Arai menjadi lebih redup dan lubang-lubang mulai muncul. Pemimpin divisi tengkorak, menyingkat arai, perintah Zhao Feng. Sua, pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera arai dan mengompresi arai ke jarak 1 mil, meningkatkan pertahanannya secara dramatis. Untungnya, itu telah diperkuat di kota legasi surga, jika tidak akan hancur dalam beberapa lusin napas. Bam, 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 mayat hantu terkutuk yang sesekali ditusuk oleh sinar merah, tetapi dengan bantuan garis keturunan 10.000 layu hantu, mereka berhasil dengan cepat pulih. Kekuatan dari 10.000 garis darah Ghostbone yang layu adalah pemulihan, kemudian pertahanan. Perubahan dalam pelanggaran tidak banyak. Karena itu, tidak hanya kekuatan Ghost Course Arai menjadi lebih kuat, kemampuan bertahannya juga meningkat. Kapan susunan mayat hantu bocah itu menjadi begitu kuat? 3 Dewa Roh Kematian dan Pengawal Kematian sangat terkejut. Arai Neraka Kematian Roh adalah salah satu susunan pembunuhan terkuat di 10.000 hutan suci, dan korban hantu terkutuk dari Zhao Feng mampu memblokir serangan kacau Arai Neraka Kematian Roh. Tidak perlu khawatir, arai jenazah hantu itu hanya akan bisa bertahan untuk berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat teh, Yin Yang Lord berkata, tetapi bahkan kemudian, kekuatan Ghost Course Arai membuat 3 Dewa Roh Kematian merasa luar biasa.
Setelah semua, arse terkutuk hantu-hantu dikontrol oleh hanya satu orang sedangkan arai neraka kematian roh membutuhkan lebih banyak. Kekeke, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan sebenarnya dari Ghost Curse Arai. Wajah pemimpin divisi kerangka itu menjadi dingin ketika melambai-lambaikan bendera susunan, dan 100 pasang mata mengerikan berwarna merah muncul dalam asap dan mengeluarkan gelombang menakutkan dari energi mental. Arg, kesadaran para penjaga kematian di luar roh kematian neraka Arai hampir hancur, tetapi untungnya bagi mereka, api abu-abu di sekitar perbatasan memiliki kekuatan untuk memblokir sebagian dari kekuatan, jika penjaga maut ini sudah mati. Wajah beberapa penjaga kematian menjadi pucat karena mereka hampir tidak berhasil menstabilkan diri mereka sendiri, dan yang berperingkat rendah sudah terluka. Itu baru permulaan. Asap mayat hantu mulai berubah sekali lagi. Sebuah tangan putih berlumuran darah mengulurkan tangan kepada Dewa Roh Kematian dan pengawal maut di luar arai neraka maut. Weng gelombang-gelombang. Api abu-abu di perbatasan arai mulai sedikit bergetar. Hehehe, tangan-tangan kebencian ini terbentuk dari melahap jiwa-jiwa binatang buas dan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kepala divisi tulang itu tertawa. Tidak ada yang tahu berapa banyak ahli atau binatang yang Ghost Arse terkutuk arai sekarang telah dibunuh. Di antara mereka, ada bahkan Sovereign Lord dan Void God Realm Kings. Tangan kedua dari kebencian mengulurkan tangan. Lalu yang ketiga dan keempat. Tangan-tangan kebencian ini adalah jenis kutukan yang unik, dan kebencian tidak benar-benar terpengaruh oleh sinar berwarna-warni dari susunan Hell. Hanya api abu-abu di perbatasan yang bisa sedikit mengurangi kekuatannya. Jeritan dari penjaga kematian di luar arai neraka kematian terdengar. Meskipun hanya kurang dari setengah kekuatan tangan kebencian berhasil merembes keluar, itu masih kritis terhadap mereka yang berada di bawah pangkat raja. Ekspresi Yin Yang Lord dan Wen Luoan berubah secara dramatis. Jiwa yang terakhir masih sedikit lebih lemah dari jiwa raja yang sebenarnya. Bagian dari kekuatan kutukan dan kebencian bahkan membuat hatinya merasa tidak nyaman. Tuan jiwa gelap, Yin Yang Lord tiba-tiba berbicara dan memandang ke arah pria dalam kegelapan. Trik kecil, Dark Soul Lord mencibir dingin ketika salah satu tangannya memegang bendera arai sementara tangan lainnya berkilauan dengan cahaya transparan gelap yang terbelah menjadi 4 dan mengarah ke 4 tangan kebencian. Ledakan, 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 ledakan. Keempat tangan kebencian ditembus oleh cahaya gelap yang misterius, kemudian terikat bersama. Sialan, pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera arai, tapi tangan kebencian tidak dapat melarikan diri dari teknik rahasia Dark Soul Lord. Raja jiwa kegelapan ada dalam kondisi unik dan memiliki tipe tubuh jiwa. Gayanya yang menyerang mirip, dan ia bisa melawan kekuatan kutukan dan kebencian sampai tingkat tertentu. Sekarang giliranku sekarang, suara seorang wanita muncul. Itu datang dari Raja Penyihir. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih pucat dan sebuah lubang gelap mulai terbentuk. Apa yang terjadi selanjutnya membuat rambut orang-orang terdekat berdiri, segerombolan serangga hijau yang masuk ke dimensi neraka seperti tsunami serangga. Balok berwarna darah membuka jalan bagi serangga hijau. Saat ini, sekumpulan serangga yang menyerang Ghost Curse Arai. Bam, 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 sebuah lubang besar langsung muncul di permukaan Ghost Curse Arai, tetapi pada saat yang sama, gelombang besar serangga berubah menjadi genangan darah dan air. Tidak bagus. Serangga-serangga ini. Pemimpin divisi tulang itu melolong. Ada terlalu banyak dari mereka, dan mereka mulai menggigit mayat hantu terkutuk setelah menyerbu ke dalam arai, sementara sebagian dari mereka menyerang Zhao Feng dan Demigod anak. Menghancurkan. Demigod anak menghancurkan serangga hijau ini menjadi potongan-potongan dengan tinjunya, dan Zhao Feng juga menghancurkan ratusan dari mereka dengan Scarlet Destruction Wind Lightning. Namun, keduanya menyadari bahwa semua serangga ini tahan terhadap serangan fisik dan jiwa. Namun, keterampilan mereka unik dan kuat, jika itu adalah Sovereign Lord normal atau Raja setengah langkah di tempat mereka, salah satu pukulan mereka bahkan tidak akan bisa membunuh 10 bak. Zhao Feng dan Demigod anak itu mampu menangani serangga, tetapi pemimpin divisi tulang dan mayat hantu terkutuk tidak bisa. Untungnya, kekuatan kebencian masih memiliki kemampuan untuk merusak serangga ini. Jika tidak situasinya akan mengerikan. Kun-kun kecil, tutup lubangnya. Pemimpin divisi kerangka, putar lari ke arah Wen Luoan, perintah Zhao Feng. Kun-kun Yun meraung dan melepaskan kepalan emas besar yang menghancurkan banyak serangga.
Sua, anak berkulit emas berusia 3 tahun itu memblokir lubang dan menghadapi lautan serangga saja. Ding, ding, ding. Ketika serangga-serangga ini menggigit demigod anak, percikan terbang kemana-mana, dan mereka dihancurkan oleh Golden Kun Secret Body. Kekuatan anak itu begitu hebat. 3 dewa roh kematian saling memandang dengan terkejut. Mereka baru saja belajar tentang anak ini tetapi tidak tahu banyak tentang dia. Gelombang-gelombang. Pemimpin divisi kerangka melambaikan bendera arai dan mulai menekan ke arah Wen Luoan. Dari 4 raja, Wen Luoan adalah yang terlemah. Mata Zhao Feng berbinar, dan niatnya jelas. 4 inti dari arai neraka roh kematian haruslah 4 raja. Selama mereka bisa membunuh Wen Luoan, kekuatan arai akan berkurang setidaknya 25%, dan itu akan mengungkapkan beberapa kekurangan. Setelah semua, 3 dewa roh kematian lainnya setidaknya raja tingkat domain. The Yin Yang Lord adalah raja tingkat puncak, tapi dia belum membuat gerakan apapun. Hanya Raja Jiwa Gelap dan Raja Penyihir sudah cukup untuk menekan Zhao Feng. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sementara asap mayat hantu bergerak, lampu berwarna darah terus terbang, memperlambat kecepatan gerakannya. Tuan, jika kita tidak bisa keluar dari arai neraka roh kematian dalam waktu yang diperlukan untuk membuat teh, arai yang terkutuklah arwah hancur akan runtuh, dan kita akan menghadapi kekuatan penuh neraka. Anak demigod sedang menonton situasi juga. Zhao Feng, jangan melakukan perlawanan sia-sia, suara Yin Yang Lord menggema. Pada saat yang sama, 4 pemegang bendera susunan mulai berputar, dan pusaran air berwarna darah tiba-tiba muncul di tengah. Pusaran air berwarna darah kemudian menciptakan kekuatan hisap yang kuat. Ketika keempat terus bergerak, kors roh terkutuklah arai kehilangan jejak arah mereka, dan kesulitan menangkap Wen Luoan meningkat secara dramatis. Di atas semua itu, balok-balok berwarna darah memasang perlawanan berat, dan kekuatan yang mendominasi muncul dari pusaran air yang cukup untuk merobek Void God Realm Kings menjadi serpihan. Zhao Feng dan teman-temannya harus mengambil keputusan sulit. Mereka tidak tahu apakah akan menyerang atau mundur. Tepat pada saat ini, Yin Yang Lord terkuat menyerang. Yin Yang surga segel. Tubuh Yin Yang Lord menjadi setengah putih dan setengah hitam. Begitu dia mengangkat tangannya, seolah-olah langit telah berputar, dan seberkas besar cahaya hitam putih muncul di udara. Seolah-olah langit telah berubah menjadi sosok tangan, dan niatnya dekat dengan tangan kaisar. Ledakan, segel Yin Yang surga turun dari langit dan menabrak arai yang terkutuk hantu. Lebih tepatnya, lubang tempat anak demigod memblok. Bam gelombang-gelombang-gelombang-gelombang. Sebuah ledakan keras terdengar ketika lebih dari setengah Ghost Curse arai hancur dan banyak mayat hantu terkutuk hancur. Wah, anak demigod dikirim terbang, dan darah bocor dari mulutnya. Kekuatan orang ini bahkan sedikit lebih kuat daripada Raja Hiu Raksasa. Kekuatan pertempuran Yin Yang Lord sangat dekat dengan seorang kaisar. Dia tak tertandingi melawan semua orang yang lebih lemah dari seorang kaisar. Serangan barusan telah mengirim anak demigod, Zhao Feng, dan Ghost Curse arai terbang. Seperti yang diharapkan dari Tuan Yin Yang, orang ini bahkan telah memblokir dan menghentikan kaisar beberapa kali di masa lalu. Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Penyihir dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah akhirnya, dinginnya Yin Yang Lord menyatu ke dalam segel surga Yin Yang saat dia mengirim telapak tangan lain ke arah arwah terkutuklah arai. Tidak baik, pemimpin divisi tulang berteriak panik saat seluruh kors hantu terkutuklah arai, Zhao Feng, dan anak demigod ditarik ke pusat arai roh kematian neraka, menuju pusaran air berwarna darah. Bab 719 titik terobosan. Pusaran air berwarna darah berada di pusat arai neraka maut kematian, dan kekuatannya bisa melahap dan memperbaiki Void God Realm Kings. Ledakan, segel Yin Yang surga mendorong arak terkutuk arai hantu, termasuk Zhao Feng, demigod anak, dan kepala divisi tulang. Pada saat yang sama, kekuatan tarik yang kuat datang dari pusaran air. Jika kita jatuh ke pusaran air, arai akan hancur. Hati Zhao Feng melompat. Jika Ghost Curse arai pecah, Zhao Feng dan demigod anak itu tidak akan memiliki perlindungan lagi terhadap sinar merah dan teknik rahasia Dewa Roh Kematian. Ini adalah momen hidup dan mati. Kun-kun kecil, Zhao Feng meraung ketika sepasang sayap muncul di punggungnya. Dimengerti, Zhao Feng dan demigod dapat berkomunikasi dengan mudah dengan benih hati gelap. Heaven Breaking Golden Fist. Niat demigod anak itu dan Intent Fist telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Ruang di sekitar susunan Hell mulai bergetar ketika seberkas sinar kepalan tangan emas yang cemerlang berselisih dengan Yin Yang Heaven Seal. Boom! Sebuah lubang besar muncul di segel tangan Yin Yang Lord, dan layar hitam putih mulai bergetar. Niat Fist bocah ini tampaknya bahkan lebih kuat dari kaisar normal. Yin Yang Lord sedikit terkejut, tetapi perbedaan dalam budidaya antara keduanya terlalu besar. Kekuatan pertempuran Yin Yang Lord tidak tertandingi terhadap siapapun yang lebih lemah dari seorang raja, dan meskipun niat Fist demigod anak itu mendalam, yang terakhir tidak mampu untuk mematahkan teknik pembentuk hanya dengan satu kepalan. Segel Yin Yang surga hampir tidak terhalang. Bam! Anak demigod mundur puluhan meter dan hampir memuntahkan seteguk darah. Kekuatan, niat, dan jiwa Yin Yang Lord semuanya dekat dengan tingkat seorang kaisar. Dalam pertarungan 1 lawan 1, peluang Zhao Feng untuk menang akan rendah bahkan jika dia menggunakan garis mata-matanya. Menguasai, tidak bagus, teriak pemimpin divisi kerangka itu saat Ghost Curse Array ditarik ke arah pusaran air. Lagi pula, anak setengah dewa itu tidak mampu memblokir semua serangan Yin Yang Lord. Pada saat yang sangat kritis, Lightning Wings Wind Flash, sebuah cahaya berwarna merah tua terbang menuju pusat pusaran air. Segel Kaisar Es. Tombak biru es yang tampaknya ada antara kondisi air dan es muncul di telapak tangan Zhao Feng dan memanggil gunung es yang sangat besar. Ledakan, gunung es berkilauan dalam cahaya dan mendarat dengan sempurna di pusaran air. Seluruh arai neraka kematian mulai bergetar. Weng gelombang. Gunung es mendarat tepat di pusaran air, tetapi pusaran air mulai melahap gunung itu, dan kekuatan es mulai berbenturan dengan kekuatan melahap. Gunung es jelas tidak menguntungkan, dan auranya menjadi lebih lemah. Segel, mata Zhao Feng menjadi dingin, dan satu set sisik biru halus muncul di kulitnya. Kekuatan pembekuan kuno bergabung ke gunung es. Gunung es langsung menjadi 2 kali lebih dingin, dan segala sesuatu dalam beberapa mil dari Zhao Feng mulai membeku. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Balok berwarna darah mulai melambat ketika mereka mendekati Zhao Feng, dan kekuatan mereka berkurang 50–60% ketika mereka memukulnya. Ding, 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 sisik Zhao Feng tampaknya berasal dari naga es kuno, dan pembelaannya sangat kuat. Si gelombang, pusaran air menunjukkan tanda-tanda membeku dan hampir berhenti berputar sepenuhnya. Sangat dekat, pemimpin divisi kerangka itu menstabilkan Ghost Curse Array, yang hanya berjarak beberapa puluh meter dari pusaran air, tapi untungnya pusaran air itu beku untuk sementara waktu, sehingga kekuatan isapnya telah menghilang. Aura garis keturunan itu, wajah para raja dan Wen Luoan berubah secara dramatis. Garis keturunan Heaven, Sun Battle Rache yang terakhir bergetar dengan gelisah. 10.000 ras kuno, garis keturunan ras es skala mistik es. Bagaimana dia bisa memilikinya? 3 dewa roh kematian dan Wen Luoan tertegun. Tekanan dari ras bersisik es mistik membuat garis keturunan dewa kematian roh dan pengawal kematian merasa tidak nyaman. Menggunakan Ice Imperial Spear yang diperkuat, Zhao Feng dan garis keturunan ras es skala es mistiknya sejenak bisa menghentikan pusaran air dan mengurangi kekuatan arai. Menyerang, Zhao Feng meraung saat rambut ungu pucatnya bertiup di udara. Begitu dia mengatakan itu, anak demigod dan pemimpin divisi tulang melakukan serangan balik. Zhao Feng hanya bisa menekan pusaran air untuk beberapa napas, dan butuh korban besar pada garis keturunannya. Yin Yang Lord mencibir dingin ketika garis 5 jari muncul di langit dan hancur ke arah demigod anak dan mayat hantu terkutuklah arai. Raja Jiwa Kegelapan dan Raja Penyihir juga menggunakan teknik, menekan demigod anak dan pemimpin divisi tulang. Ding, ding, ding. Zhao Feng berdiri di atas gunung dan juga menghadapi serangan sinar berwarna darah dan serangga hijau. Lightning Wings Wind Flash. Zhao Feng menghilang dari gunung es dan menghindari jari-jari Yin Yang surga Seal. Jelas dia sudah menyerah menyegel pusaran air dalam es. Saat dia terbang, lonjakan kuat air inten datang dari mata kirinya. Hati-hati dengan teknik garis keturunan Zhao Feng. Seru Wen Luoan dan tegang. Labirin tanpa batas. Tatapan mata kiri Zhao Feng mendarat di tubuh Yin Yang Lord terkuat. Raja puncak tingkat inilah yang menekan mereka dengan sangat buruk. Tubuh Yin Yang Lord bergetar saat dia tertarik dengan mata ungu Zhao Feng yang melamun. Pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Segala sesuatu yang terlihat digantikan oleh labirin raksasa.
Yin Yang Lord mencibir dingin ketika pemandangan di depannya mulai meleleh seperti salju. Maksud dan jiwanya dekat dengan tingkat seorang kaisar. Seperti yang diharapkan dari Dewa Roh Kematian terkuat. Api abu-abunya juga mengurangi kekuatan teknik garis mata saya hingga 30-40%. Zhao Feng tidak terkejut. Dia hanya menguji hal-hal barusan untuk memahami susunan neraka dan seberapa banyak itu membatasi kekuatannya. 60% sudah cukup, Zhao Feng mengangguk. Yin Yang Lord dengan mudah menerobos ilusi maze tanpa batas, dan ejekan muncul di wajahnya, tetapi ia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Zhao Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan, alih-alih, dia tersenyum. Tidak, hati-hati gelombang. Seru Yin Yang Lord seraya mengingat sesuatu. Di antara orang-orang yang hadir, dia memiliki kekuatan terbesar dan dapat dengan mudah memblokir teknik garis keturunan Zhao Feng, tapi itu tidak berarti orang lain bisa. Mental Energy Spike. Lonjakan kuat energi mental berwarna ungu muncul dari mata kiri Zhao Feng dan menembus penghalang api abu-abu. Ledakan. Api abu-abu melemahkan lonjakan energi mental sebesar 40%. Suara mendesing. 60% sisanya mengenai Wen Luoan, yang bertanggung jawab atas bendera Arai. Arg! Teriak Wen Luoan. Rasa sakit yang dirasakan oleh jiwa 100 kali lebih buruk daripada rasa sakit pada tubuh fisik. Meskipun hanya ada 60% dari kekuatan yang tersisa, itu hampir membuat Wen Luoan pingsan. Kekuatan jiwa Wen Luoan hanya nyaris pada tingkat raja, tetapi mental energy spike adalah benturan langsung kekuatan jiwa, dan kekuatan Zhao Feng lebih tinggi. Semakin besar perbedaan dalam kekuatan jiwa, semakin tinggi kerusakannya. Perbedaan antara kekuatan jiwa Zhao Feng dan Wen Luoan sangat besar, dan meskipun spike energi mental melemah sebesar 40% karena penghalang abu-abu menyala, Zhao Feng masih memiliki keuntungan luar biasa. Lonjakan energi mental ini secara kritis melukai jiwa Wen Luoan. Berat, mati. Yin Yang Lord meraung saat Raja Puncaknya Inten dibebankan ke Zhao Feng dan menghentikan serangan putaran kedua. Pada saat yang sama, Pangeran Jiwa Gelap dan Raja Penyihir meningkatkan tekanan mereka juga. Hehe, Zhao Feng tertawa ringan ketika sayapnya berkibar dengan lembut dan dia terjun ke dalam Ghost Course Curse Arai, menghalangi serangan dengan Demigod dan Arai. Luoan, bagaimana lukamu? Tanya sang penyihir kepada Wen Luoan. Jiwa Wen Luoan terluka parah dan dia kehilangan kendali atas bendera Arai, menyebabkan kekuatan Arai Hell menurun secara dramatis. Tepat pada saat ini, sebuah kilatan perak gelap muncul dan mengeluarkan kilatan cahaya yang tajam. Hati-hati, jantung sang penyihir melompat, tapi peringatannya sudah terlambat. Sebuah belati yang tampak seperti bayangan menembus hati Wen Luoan. Gelombang-gelombang. Wen Luoan mencoba berjuang, tetapi tubuhnya mati rasa dan mulai jatuh. Miao-miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan belati bayangan kekaisaran, dan kilatan cahaya yang dingin menembus Wen Luoan dan pasangan di dekat Ditgard. Arg! Tubuh-tubuh pengawal kematian di dekatnya segera menegang karena kekuatan hidup mereka langsung dihancurkan. Luoan, yang mulia, pegang kucing itu. 3 Dewa Roh Kematian dan pengawal kematian berseru. Setelah salah satu inti utama hilang, kekuatan Arai Roh Kematian Roh jelas jauh lebih lemah, dan mulai mengungkapkan beberapa kelemahan. Miao-miao. Kucing kecil pencuri itu berubah menjadi garis abu-abu perak dan menghilang ke udara. Kucing kecil pencuri, pekerjaan bagus. Tekanan pada Zhao Feng dan kucing kecil pencuri menurun. Kembali ketika musuh mengatur arai neraka roh kematian, Zhao Feng segera melihat bahwa kelemahannya adalah Wen Luoan. Dari 4 pemegang bendera arai, Wen Luoan memiliki budidaya terendah, dan serangan Zhao Feng terhadap Yin Yang Lord hanyalah sebuah tes kecil untuk menghitung kekuatan yang diperlukan. Jika kucing kecil pencuri itu menyergap Dewa Yin Yang, peluang keberhasilannya akan sangat rendah, dan ia akan berada dalam bahaya besar. Target Zhao Feng adalah Wen Luoan yang relatif lebih lemah, dan dia berhasil menembus titik ini. Sebelum 3 Dewa Roh Kematian bisa bereaksi, babak pelanggaran berikutnya telah dimulai. Api mata penghancuran Scarlet. Gelombang kuat dari mata garis keturunan api berasal dari mata kiri Zhao Feng, dan bola api berwarna merah transparan yang memancarkan aura destruktif muncul. Di dalam, ada juga gumpalan petir kesusahan besar. Boom! Nyala api bergemuruh ke arah Raja Penyihir. Ark! Tubuh putih pucat Raja Penyihir ditutupi oleh api merah, dan aura penghancuran mulai menyebar. Meskipun dia sudah siap, serangan kacau membuatnya panik.
Weng, lapisan api putih mengerikan mengelilingi tubuh Raja Penyihir dan terkait dengan api mata penghancuran Scarlet. Namun, nyalanya dari jalan jahat dimentahkan oleh Intent of the God Tribulation Lightning dan kekuatan Destruction, dan kobaran apinya segera mulai redup. Babak 720 serangan balik Zhao Feng. Api mata penghancuran Scarlet bertahan selama 3 napas penuh sebelum mati. Tubuh putih Raja Penyihir penuh tanda hangus yang sulit dipulihkan. Ada juga aura tak terhancurkan yang tersisa juga. Aura ini tidak hanya mengandung kekuatan Destruction, ada juga maksud dari petir kesusahan dewa karena Zhao Feng telah menggabungkan beberapa petir kesusahan besar dewa ke dalam petir angin penghancur Scarlet. Scarlet Destruction Eye Flame miliknya adalah salah satu keahliannya yang paling mematikan, dan itu bisa melewati dimensi energi fisik dan mental. Kerusakan yang disebabkan tidak dapat dihitung. Sayangnya, penghalang arai neraka kematian roh, Zhao Feng sedikit menyesal. Scarlet Destruction Eye Flame-nya telah melemah hanya 30% karena Wen Luoan tidak lagi mengendalikan bendera arai, tetapi jika tidak ada arai sama sekali, serangan barusan bisa saja melukai Raja Penyihir dan membunuh Raja Normal. Namun, Raja Penyihir adalah Raja tingkat domain dan tidak bisa diremehkan. Garis keturunan Zhao Feng ini dapat mengunci langsung ke jiwaku. Pertahanan domain spasial saya sangat lemah terhadapnya, tubuh dan jiwa Raja Penyihir masih sakit. Kekuatan kehancuran dan niat dewa kesengsaraan petir yang berisi aura abadi menghentikannya untuk pulih. Raja Penyihir, awas! Yin Yang Lord berteriak ketika Raja Puncaknya Intent dihancurkan ke arah Zhao Feng, yang masih dalam Ghost Course Curse Array. Dia khawatir Zhao Feng akan menggunakan teknik garis keturunan mata lainnya segera, dan mereka tahu bahwa dia masih memiliki keterampilan yang bahkan lebih menakutkan. Tangan di langit turun ke bawah, dan Zhao Feng, anak demigod, dan pemimpin divisi tulang hanya bisa berbenturan dengan Tuan Yin Yang. Pemimpin divisi kerangka mengendalikan beberapa tangan kebencian dan mulai mengikis arai sementara Zhao Feng dan demigod anak adalah kekuatan ofensif utama. Ledakan, ledakan. Anak demigod menggunakan maksud demigodnya dan bentrok dengan Raja Intent tingkat tinggi Yin Yang Lord, menyebabkan dimensi jiwa bergetar. Dalam hal Intent, demigod anak memiliki keuntungan, tetapi kekuatan jiwanya belum sekuat itu. Ada juga aku. Zhao Feng tertawa ketika rambut ungu berhembus angin, dan gelombang kekuatan mata garis keturunan yang berorientasi jiwa yang menakutkan datang dari mata kirinya. Bam! Dimensi jiwa bergetar ketika bola mata ungu besar muncul dan sepertinya memandang rendah segalanya. Niat matanya telah muncul dalam kondisi yang tidak percaya ini. Memukul, ledakan, ledakan, guntur berderak di samping penampilan Eye Intent. Dum gelombang. Sebuah ledakan keras terdengar di dimensi jiwa, dan bahkan tubuh Yin Yang Lord bergetar ketika dia mengeluarkan gerutuan. Mewujudkan Intent, bagaimana ini mungkin? Yin Yang Lord tidak bisa mempercayainya, dia penuh kejutan. Jika bukan karena fakta bahwa jiwanya dan niatnya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari King's Peak tier normal, dia akan terluka oleh Zhao Feng dan serangan anak demigod. Pikiran raja yang normal akan terluka parah atau bahkan hancur. Heaven Sealing Palm, anak demigod mengejar sementara mereka memiliki keuntungan, dan dia mengulurkan beberapa telapak tangan lambat. Pada saat itu, ruang di dekatnya tampak berubah menjadi lumpur. Seolah-olah waktu sendiri telah melambat. Surga menyegel 18 telapak tangan. Ledakan, ledakan, ledakan. Telapak tangan emas satu demi satu mulai mengunci ke layar hitam putih di langit. Segel langit Yin Yangku. Tuan Yin yang merasa bahwa teknik rahasianya terputus darinya, dan kekuatan yang bisa dia tambahkan ke dalamnya sedang terbatas. Scarlet Destruction Wind Lightning. Sayap di belakang punggung Zhao Feng berkibar saat dia memanggil badai Scarlet Destruction Wind Lightning yang menabrak. Layar, kreaek, sebuah celah besar muncul di layar hitam putih. Lightning Wings Wind Flash. Zhao Feng berubah menjadi busur petir yang nyaris tidak bisa dilihat. Suara mendesing, busur petir langsung muncul di dekat Raja Penyihir. Hati-hati, Yin Yang Lord dan Dark Soul Lord memperingatkan pada saat yang sama. Terima pukulan ini. Scarlet Destruction Lightning Wings berkibar dengan cepat saat Zhao Feng memanggil badai mengamuk yang membentang beberapa mil lebar. Sinar merah yang mendekati badai akan memudar. Jangan berpikir tentang itu. Raja Penyihir baru saja menenangkan diri dari api mata penghancuran Scarlet. Dia tidak panik karena masih ada penghalang arai Hell di depannya. Selain dari pembelaannya sendiri, masih ada lapisan pertahanan lain di depannya. Ghost Protection Barrier.
Tangan pucat Raja Penyihir bersatu, dan suara melengking yang tak terhitung muncul sebagai penghalang terkondensasi di depannya. Penghalang ini adalah bola gelap, dan lapisan api putih mengerikan membakar di sekitarnya. Serangan Zhao Feng tiba pada saat ini. Retak, sebuah tinju yang tercakup dalam Scarlet Destruction Wind Lightning membawa badai mengamuk pada Raja Penyihir. Ini adalah pukulan terkuatnya, itu berisi kecepatan tertinggi dan garis keturunan 10.000 kuno ras yang mengerikan. Retak, api abu-abu dan penghalang arai Hell langsung hancur, dan sisa penghalang mulai bergetar. Peng, tubuh Raja Penyihir bergetar, dan dia merasa garis darahnya menjadi tertekan. Ghost Protection Barrier juga mulai redup sementara api putih yang mengerikan mulai padam. Serangan yang kuat, 3 Dewa Roh Kematian tertegun. Jika mereka bertarung satu lawan satu dengan Zhao Feng, Dewa Roh Kematian selain Dewa Yin yang tidak akan menjadi lawannya. Ambil kepalan tanganku lagi. Zhao Feng meraung saat mata kirinya melepaskan lonjakan mata yang kuat yang menyerbu ke arah Raja Penyihir. Lapisan sisik halus muncul di kulitnya, dan kekuatan sedingin es membekukan segalanya dalam jarak 10 mil. Kekuatan garis keturunan 10.000 kuno ras membekukan penghalang dan menghentikannya pulih. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tubuh Raja Penyihir mulai membeku, dan udara dingin terpancar dari Ghost Protection Barrier dan api putih yang mengerikan. Segera, pergi selamatkan Raja Penyihir. Ekspresi Raja Jiwa Kegelapan berubah secara dramatis saat dia mengulurkan tangannya. Suara mendesing, sebuah tembakan selebar beberapa ratus meter ke arah Zhao Feng dalam dimensi jiwa. Tangan kegelapan ini sangat unik, itu 70% berbasis jiwa dan 30% berbasis fisik. Bagian 70% dari serangan berbasis jiwa mengandung efek yang berbeda seperti ketakutan, panik, kekacauan. Para raja normal perlu waspada atau mereka akan kehilangan akal sehat. Namun, menghadapi serangan Tuan Jiwa Kegelapan, Zhao Feng tidak berusaha untuk menghindar sama sekali. Retak, tangan itu mengenai tubuh Zhao Feng, dan cahaya dingin terpancar dari sisiknya. Tangan mulai membeku dan pecah sedikit demi sedikit. Adapun 70% serangan berbasis jiwa yang tersisa, Zhao Feng tidak terpengaruh sama sekali. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng hampir kebal terhadap serangan jiwa. Dia tidak pernah mengalami kesulitan menghadapi serangan jiwa dalam hidupnya. Selain itu, meskipun Dark Soul Lord memiliki tubuh berbasis jiwa dan berbakat dalam Dao of the Soul, kekuatan jiwanya bahkan tidak sekuat Zhao Feng. Hahaha, Zhao Feng tertawa terbahak-bahak saat menerima serangan langsung, dan cahaya-cahaya dingin mulai mengembun di telapak tangannya sebelum menembak ke arah Raja Penyihir. Cahaya dingin ini mengandung kekuatan keturunan mistik Ice Scarlet Rache. Kekuatan itu bisa mengirim Raja normal terbang. Tidak gelombang-gelombang, ketakutan muncul di mata Raja Penyihir. Pikiran dan tubuhnya sudah sedikit terluka oleh Scarlet Destruction Eye Flame, dan Eye Intense sesudahnya membuatnya tidak bisa bernapas. Berhenti, suara gema Yin Yang Lord terdengar. Yin Yang Sky membelah pedang. Pedang hitam putih raksasa berkilauan di udara dan menebas ke arah Zhao Feng. Tinju Kaisar Emas, Demigod, anak Demigod, tertawa dingin ketika dia mengirim tinju emas untuk memblokir pedang. Bam gelombang-gelombang, pedang Yin Yang hitam putih berhasil menghindari serangan Demigod anak itu dan terus menyerang ke arah Zhao Feng tanpa mengurangi kecepatan, tetapi beberapa kekuatannya hilang dalam proses itu. Pada saat yang sama persis, ledakan, The Witch King dikirim terbang oleh pukulan itu. Darah mengalir dari mulutnya, tetapi segera membeku. Rasa dingin yang mengerikan telah membekukan garis keturunannya, dan Ghost Protection Barrier berubah menjadi sekelompok es yang mulai berantakan. Bahkan domain spasialnya dibekukan. Berat, mati. Pedang raksasa Yin Yang Lord mendarat di Zhao Feng dari belakang. Meskipun sebagian dilemahkan oleh Demigod anak, itu masih sangat kuat, itu sudah cukup untuk membunuh Kings tingkat domain normal. Ice Imperial Spear, Zhao Feng tidak berusaha menghindar. Sebaliknya, baju besi berwarna biru es terbentuk di sekitar tubuhnya di atas timbangan. Setelah Ice Imperial Spear diperkuat di Heaven's Legacy City, itu bisa berubah menjadi berbagai bentuk, termasuk baju besi. Dang, armor es di Zhao Feng mulai retak saat pedang mendarat di atasnya. Zhao Feng bergetar, tapi dia tidak terluka. Di bawah baju besi es adalah satu set timbangan biru yang tampaknya berasal dari naga es. Mereka halus dan tepat. Sebuah luka berdarah kecil muncul di sisik biru, tetapi dengan cepat sembuh. Orang harus mengakui bahwa serangan Yin Yang Lord kuat.
Itu berhasil menembus baju besi es tombak kekaisaran ais milik Zhao Feng bahkan setelah dilemahkan oleh tangan demigod anak itu. Namun, Tuan Yin Yang, Tuan Jiwa Kegelapan, dan pengawal Maut Linglung. Pertahanan mengerikan Zhao Feng mengejutkan baik teman maupun musuh. Zhao Feng telah melukai Raja Penyihir, kemudian berhasil mengambil mayoritas serangan Yin Yang Lord langsung tanpa terluka. Pada saat yang tepat ini, sementara Raja Penyihir terluka oleh pukulan Zhao Feng dan lapisan es menutupi dirinya, memperlambat kecepatannya. Miao miao, buram perak abu-abu melintas di punggung Raja Penyihir.